Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, buntut praktek pungli zakat dan sedekah di Solo, Jawa Tengah, langkah pemecatan Lurah Gajahan justru ditolak warga. Warga menggelar petisi dan spanduk dukungan bagi Lurah Gajahan. Tak temu ambil kan? Warga menolak pencopotan Lurah Gajahan Suparno yang diduga terlibat pemungutan PHR yang melibatkan juga sejumlah linmas di Solo, Jawa Tengah. Suratnya difoto, nggak boleh ada kayak gitu kan. Terkait pungli zakat, Gibran telah mengembalikan dana 11,5 juta rupiah yang dipungut oknum linmas pada para pengusaha dan pedagang. Lebih lanjut, Gibran meminta warga menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan bukan pada oknum pemerintahan. Uangnya saya kembalikan ya. Ini dikembalikan Pak Camat. Ya, dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Wali Kota Solo, Mas Gibran Raka Buming Raka. Selamat siang, Mas Gibran, apa kabar? Selamat siang. Kabar baik ya, Mas Gibran. Ini warga sebenarnya dengar-dengar menolak pencopotan Lurah Pak Suparno. Jangan-jangan ini artinya bahwa sebenarnya warga di sana menerima-menerima saja ada pungutan yang diduga pungutan liar, Mas Gibran. Ya, yang namanya pimpinan setiap kali mengambil sebuah keputusan itu pasti ada pro kontranya. Dan perlu saya garis bawahi lagi, ini yang pertama kali mengeluhkan atau melaporkan kejadian ini itu justru warga Gajahan sendiri. Jadi perlu dipahami juga, warga yang dimintain pungutan itu juga resah. Dan di situ sudah saya jelaskan kemarin, uang yang terkumpul ada 11 juta dari 145 toko. Jadi mereka semua resah dan melaporkan ke saya. Dan saya lihat lagi juga suratnya, itu dari suratnya sendiri sudah menyalahi aturan. Makanya lurahnya langsung kami bebas tugaskan. Ya monggo nanti silakan warga yang belum puas dengan keputusan saya, warga yang masih ingin mendukung Pak Lurah, silakan bisa beraudiensi dengan saya. Saya terbuka kok. Nah, kalau untuk penindakan oknum linmas ini yang katanya yang berinisiatif malah untuk memungut zakat dan sedekah yang dinyatakan pungutan liar ini, Mas Gibran, ini bagaimana? Kemarin pagi lurah-lurah, camat sudah saya kumpulkan. Sorenya camat, linmas saya kumpulkan lagi. Saya tegaskan yang namanya pemungutan zakat, fitrah, sodaqoh itu hanya bisa dilakukan oleh Basnas. Jadi tradisi-tradisi seperti ini harus segera dihilangkan. Saya tahu kok, ini sudah jadi tradisi, tahun-tahun sebelumnya dilakukan, tapi tahun ini tidak boleh ada lagi seperti itu. Ini salah. Berarti kalau untuk oknum linmasnya hanya teguran saja? Ya, pokoknya ketika saya mendapat laporan seperti itu langsung diproses oleh inspektorat. Nah, karena ini memang Mas Gibran juga sudah mengakui bahwa ini adalah tradisi yang sudah ada sejak lama. Bahkan sudah ada sebelum Pak Suparno ini menjabat sebagai lurah di sana. Nah, kita kaitkan lagi dengan petisi yang dilakukan oleh warga yang menolak pencopotan Pak Suparno. Dengar-dengar karena mereka memang menganggap bahwa kinerja Pak Suparno cukup baik selama ini, Mas Gibran. Bagaimana tanggapan dari tidakkah ini menjadi pertimbangan pihak Anda? Ya saya tahu itu, tapi keputusan sudah saya ambil, dibebas tugaskan.
Dan sudah ditegaskan juga oleh Pak Camat, Pak Suparno sendiri sudah mengakui kesalahannya. Jadi apalagi yang mau diprotes? Pak Suparno sendiri sudah mengakui kesalahannya. Itu loh. Baik, sangat disesali sekali ini karena memang pungutan liar ini sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, adakah mungkin tindakan agar menyelesaikan akar permasalahannya agar memang tradisi pungutan liar ini tidak ada lagi, Mas Gibran? Ya, sudah saya tegaskan ke semua, ke kepala-kepala OPD, camat, lurah. Jangan mengatasnamakan tradisi. Karena ini adalah tradisi yang salah. Sudah ada aturannya, tidak boleh seperti ini. Jadi jangan membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Jangan mengatasnamakan tradisi, ini tradisi yang salah. Dan sekali lagi, ini warga sudah mulai resah. Dan warga yang melaporkan ya warganya Pak Lurah sendiri loh. Ingat itu. Oke, Mas Gibran, untuk meluruskan tradisi yang salah ini, karena sebenarnya di balik pemberian pungutan liar ini, kabarnya katanya agar para oknum Linmas ini mendapatkan THR di hari raya agar merata begitu. Apakah ada rencana untuk pemberian THR kepada mereka dengan jalan yang semestinya yang tidak disebut pungutan liar, Mas Gibran? Ini kemarin sekali lagi saya sudah bertemu dengan beberapa perwakilan Linmas, dengan camat-camatnya juga. Saya sudah mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Ya, masalah THR, masalah-masalah yang lain, ini sudah saya catat semua. Ke depan, kesejahteraan Linmas akan lebih kami perhatikan lagi. Baik, kesejahteraan solusinya agar diperhatikan lagi begitu ya, agar tidak terjadi pungutan-pungutan liar jelang Lebaran ini. Terima kasih Mas Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo, Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami. Jelang berlakunya larangan mudik, arus lalu lintas di jalur Pantura Tegal Gubuk, Cirebon, Jawa Barat makin padat. Selain dipenuhi kendaraan pemudik, lalu lintas juga terhambat dengan aktivitas pasar tumpah. Inilah kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura Tegal Gubuk, Cirebon, Jawa Barat pagi tadi. Kemacetan panjang terjadi akibat volume kendaraan yang mulai dipadati oleh pemudik. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari berlakunya larangan mudik. Ya, kan udah larangan. Oh, larangan. Jadi terpaksa mudik awal gitu. Gimana Pak, tadi di jalan sempat tersendat nggak? Ya, macet di mana tuh? Ada macet sedikit. Ada macet. Tak hanya aktivitas mudik yang mulai melonjak, kemacetan di jalur Pantura Tegal Gubuk juga disumbang oleh aktivitas pasar tumpah. Akibatnya, kendaraan harus berjalan lambat dengan kecepatan 10 km per jam. Hilir mudik warga memasuki pasar dan adanya pedagang serta becak yang terparkir membuat kawasan ini selalu dilanda kemacetan di hari pasaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah penumpang bus di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur meningkat. Pemudik berbondong-bondong pergi ke kampung halaman sebelum larangan mudik yang berlaku sejak tanggal 6 Mei mendatang. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo beserta jajaran memantau peningkatan jumlah penumpang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Peningkatan ini terjadi lantaran pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 larangan mudik akan berlaku. Kunjungannya kali ini untuk mengimbau warga yang akan pergi ke kampung halaman tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk melakukan pengecekan juga kami lakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan, di mana jika ternyata dari identifikasi awal suhu badan calon penumpang tinggi, maka kami lakukan tes dengan menggunakan Genos, di mana di sini sudah tersedia, dan dari identifikasi awal ini bisa kita ketahui apakah calon penumpang tersebut itu tidak reaktif dari COVID-19. Pada hari biasa jumlah penumpang di Terminal Pulau Gebang hanya sekitar 1.000 penumpang. Sejak minggu kemarin, penumpang mencapai 1.600. Penumpang mengaku pergi ke kampung halaman tahun ini dikarenakan tahun lalu tidak sempat mudik ke kampung halaman. Pengetatan dari tanggal 6. Ya sebelum tanggal 6 ya usahain bisa pulang lah. Kalau keluarga nomor 1 kan,
Yang penting kita mematuhi peraturan aja, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan gitu aja. Untuk penumpang bus tidak diwajibkan untuk tes antigen ataupun PCR, namun harus taat mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Eko Muharlin, iNews melaporkan. Sementara itu, stasiun Senen masih dipadati penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar kota. PT KAI melakukan pembatasan jumlah tempat duduk guna menghindari lonjakan penumpang. Pagi ini tercatat sekitar 9.000 calon penumpang akan melakukan perjalanan ke berbagai tujuan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dibandingkan kemarin, terdapat kenaikan jumlah penumpang sekitar 1.000. Meski demikian, tidak akan terjadi kenaikan jumlah penumpang secara signifikan karena adanya pembatasan tempat duduk dari PT KAI. Sampai dengan tanggal 5 Mei, yakni pada masa dari pengetatan perjalanan pralarangan mudik ini berakhir tanggal 5 Mei, tidak akan terjadi peningkatan penumpang yang signifikan ataupun tidak akan terjadi lonjakan dalam jumlah yang tinggi ya. Karena apa? Karena sejak beberapa hari kemarin dan akhir pekan sebelumnya dengan hari ini sampai dengan tanggal 5 Mei jumlah perjalanan KA tidak akan ditambah. Untuk melakukan perjalanan, para penumpang diwajibkan menyertakan dokumen bebas COVID-19 dengan berbagai metode. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan terkait dengan meningkatnya jumlah pemudik hari ini, kita bergabung dengan rekan Bunga Cinta di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selamat siang Bunga Cinta, bagaimana peningkatan penumpang di sana? Apakah lebih meningkat lagi pada hari ini? Ya, selamat siang Lovi, Fandi, dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur masih sangat ramai oleh calon penumpang. Jika memang hari biasanya hanya 1.000 penumpang, namun kini sudah mencapai 2.000 penumpang. Memang tadi pukul 7 pagi tadi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sempat memantau beserta jajarannya terkait dengan peningkatan calon penumpang ini. Memang meningkatnya penumpang dikarenakan pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik sejak dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sehingga warga pun memutuskan untuk berbondong-bondong pergi ke kampung halamannya dikarenakan memang ingin bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Tadi Syafrin juga sempat menghimbau warga yang akan melakukan perjalanan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan juga menggunakan hand sanitizer. Memang calon penumpang ini tidak perlu melengkapi dokumen dengan hasil antigen ataupun swab PCR, namun di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini protokol kesehatan sangat diperketat seperti melakukan pengecekan suhu, menyediakan fasilitas genos, dan juga pembatasan di setiap busnya, yaitu kapasitas dalam setiap busnya hanya 50%. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa calon penumpang. Mereka menyatakan bahwa tahun lalu tidak sempat pergi ke kampung halaman, hingga tahun ini memutuskan untuk tetap pergi ke kampung halaman meskipun ada larangan, karena memang sudah rindu dengan keluarga dan juga sudah ingin bersilaturahmi dengan keluarga seperti itu. Kami juga mendapatkan informasi bahwa mayoritas calon penumpang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini lebih banyak ke Sumatera, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Lovi dan juga Fandi. Terima kasih Bunga Cinta melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Ratusan pekerja migran Indonesia dari berbagai negara tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum kembali ke kampung halaman, ratusan pekerja migran wajib menjalani karantina selama 5 hari di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Antrian pekerja migran yang baru tiba di tanah air terjadi di pintu kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di bandara, mereka harus melewati beberapa tahap seperti mengisi kartu kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, hingga harus menunjukkan surat keterangan hasil PCR negatif COVID-19 dari negara keberangkatan. Selanjutnya, para pekerja migran dibawa ke RSDC Wisma Atlet untuk jalani 5 hari karantina. Catatan pengelola bandara, setiap hari ada lebih dari 1.000 pekerja migran yang tiba di Indonesia dari berbagai negara.
22 kendaraan travel ilegal ditilang saat hendak membawa sejumlah pemudik keluar Depok, Jawa Barat. Pengetatan jelang larangan mudik Lebaran 2021 juga terlihat di Bandung. Petugas memutarbalikkan 100 kendaraan kembali ke Jabodetabek. Puluhan travel ilegal ini ditilang dalam razia kepolisian di sejumlah titik di Depok, Jawa Barat. Mobil berplat hitam ini nekat membuka sejumlah trayek ke Jawa Tengah hingga Lampung. Bahkan harga yang dipatok lebih mahal 100 hingga 300 ribu rupiah dari harga standar. 22 trayek ilegal ini baru akan jalani sidang tilang setelah Lebaran nanti untuk memberi efek jera. Kepolisian juga akan patroli siber untuk menekan maraknya travel tak berizin mengoperasikan trayek di tengah larangan mudik Lebaran. Melaksanakan kegiatan patroli di media sosial karena memang mereka ini, para penghuni ini sudah berani memberikan pelayanannya di media sosial, menawarkan penawaran jasanya melalui media sosial. Apabila ada penawaran di media sosial, kita akan take down berita tersebut karena memang itu tidak boleh. Di Bandung, Jawa Barat, 100 kendaraan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi diputar balik dalam operasi penyekatan di jalur selatan. Polisi memeriksa KTP hingga surat bebas COVID-19 yang berlaku 1 kali 24 jam. Polisi juga menyediakan posko rapid antigen gratis bagi pengendara yang tidak melengkapi syarat masuk kota Bandung. 75 pengendara yang rapid antigen teridentifikasi negatif COVID-19. Pengetatan di Cilengsi digelar hingga larangan mudik berlaku pada 6 Mei mendatang. Dari Depok dan Bandung, Jawa Barat, Iyung Rizky, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali dengan Sri Kandi Cantik Penjinak Api. Sesaat lagi tetap di iNews ya.